Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobrol seputar horor tentunya ya. Masih bersama Mas Ayung yang akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Itu saja. Oke, baik. Silakan Mas. Terima kasih Bang Ogan atas pembukaannya. Saya nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami berdua. Ada Bang Ogan, ada saya di ngobrolin yang horor-horor. Iya. Jangan lupa kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung kami dalam bentuk apapun, ada like, comment, super thank. Semoga dan juga yang sudah menonton kami, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik lagi ya Bang ya. Baiklah, mau cerita Bang? Aku pengennya ini Iya. mendengarkan saja. Baik, ini ada sebuah cerita terjadinya kejadian cerita ini belum lama, ada sekitar 2 minggu, bahkan 2 minggu lebih lah, 2 mingguan, yaitu yang menceritakan tetangga saya. Ada seorang ibu satu anak, samping rumah begitu ya, tapi beliau tinggal sendiri karena memang dia cuma punya anak satu dan anaknya sudah dewasa. Suaminya juga ada di Jakarta lah ya, jadi seorang bengkel montir gitu ya. Cuman bagian apa saya kurang paham ya, orang seberang suaminya dan anaknya ikut ke sana. Akhirnya kerja, setelah selesai pendidikannya kerja ikut sama suaminya begitu ya. Dan praktis ibu itu ada di rumah sendiri, di rumah sebesar itu. Kalau misalnya hari-hari ada sesuatu ya yang misalnya itu harus ditangani laki-laki, tentu yang baik-baik gitu ya. Iya. Pasti manggil saya. Maksudnya bicara yang baik-baik itu kemana itu? Ya kan itu? Takutnya ada prasangka harus yang dilakukan oleh laki-laki menjurus kayak gitu. enggak. Iya. Ya enggak ada kesempatan. Yang jelas saya enggak gitu. Kayak gitu Bang. Buat bercanda aja, buat bercanda. Enggak, lanjut Mas Ayung. Jangan terlalu seram banget. Rumah itu Suma udah cukup lama, mungkin di tahun 1980-an dibangun. Udah cukup lama sekali lah ya. Sekarang 2023. Jadi bangunannya meskipun beberapa kali ada di-rebuild, dibangun kembali, ada perbaikan sana sini, nyatanya atapnya udah banyak yang rapuh dan juga banyak sekali ruangan yang tadinya banyak diisi orang, karena itu rumah tumpeng ya. Rumah satu keluarga dengan banyak anak, kemudian anaknya udah pada besar, udah pada dewasa, nikah, ikut suami, ikut istri, ada di kota lain, itu akhirnya tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Ada gudang sebelah kanan, itu luas sekali. Di situ ada di dalamnya mobil-mobilan yang gede itu ya Bang, yang pakai aki. Oh ya, baterai itu ya. Itu ada beberapa, saya bilang beberapa karena ya memang kenyataannya ada 2 atau 3 buah sepeda lama, sepeda yang tadinya dipakai anaknya. Banyak hal lah, carang bongkang di sono. Saya kalau orang Tegal ngomongnya carang bongkang, itu barang-barang yang sudah nggak dipakai itu carang bongkang. Terus ada apiari untuk burung apa tadinya itu yang lovebird lagi mahal-mahal itu dulu. Sekarang kan udah enggak. Itu masih ada. Itu di bagian samping dan berikut macam-macam kayak semacam alat-alatnya ini ya, alat-alat perbengkelan lah, motor terutama. Dan ada ini sih lagi enggak ada ya, biasanya ada mobil yang terparkir di situ. Ini kayaknya dibawa keluar, dibawa ke Jakarta atau kota lain sama saudaranya. Terus di bagian belakang itu rumah bagian intinya itu banyak sekali kamar-kamar ya, yang jelas kosong, dipakai dia satu. Terus di belakang itu dulu itu sompang, sekarang sompang itu bagian yang terbuka, rumah lama sekarang udah dirapat dan difungsikan kembali. Beberapa ruang di seberangnya dapur, di sebelahnya dapur itu adalah difungsikan sebagai gudang. Jadi beberapa orang tuanya dulu dan beberapa saudaranya itu pernah jadi pewarteg lah ya, dagang makanan.
dan mereka sudah berhenti, sudah nggak dagang lagi. Itu semacam kompor, panci, alat-alatnya itu udah semua tuh numpuk di sana, berjubel lah pokoknya. Kalau ngelihat, saya bilang saya nggak maido, kata orang Tegal sini. Nggak maido itu nggak ngomong yang gimana ya, saya tahu. Cuman kalau bisa gitu ya, sering saya ngomong, Mbak, dirapiin, jangan sampai barang-barang itu sampai berserak di tanah, di ubin ya. Terus sebelah kanannya tadi ya gudang ya, banyak barang-barang, di sini banyak-banyak. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Saya ngomong kayak gitu karena beberapa kali kemarin di ini hari apa ya Bang? Hari itu sampai lupa karena udah nggak sekolah. Jadi hari Rabu, ini sekarang hari Rabu tayang, nanti hari Bang saya nggak tahu. 2 hari yang lalu lah sore teriak-teriak, sebut saja namanya Mbak Nur. Langsung, Ayung, tolong kayak gitu kan. Saya pas masuk dia cuma pakai handuk kan Bang. Enggak begitu. Saya pas masuk ke sana, terus ada apa Mbak? Kuening bangku. Apa di bangku? Saya udah nebak pasti nggak jauh-jauh, ini pasti ular. Benar, ada ular tadi itu lagi ditongkrongin sama kucingnya dia. Jadi di balik pintu depan itu ada ular kecil, katanya warnanya hitam banget, lagi ditongkrongin sama kucingnya dia. Nah terus mana? Saya lagi rapat banget loh, saya bilang kayak gitu. Saya lagi ngedit yang luar biasa, padahal mah enggak. Lagi santai, panggil mau maghrib. Mana buktinya ularnya? Tadi ada, Sung, yakin katanya ada di situ. Kok cepet banget ya? Sampaian kalau mau ngomong minta diambilin ular atau diusirin ular, sampaian bilang dulu sama ularnya jangan kemana-mana, baru ke tempat saya. Jangan kemana-mana, tunggu setelah iklan pawang gitu kan. Wow, edan katanya. Ya orang sampaian kesini ularnya nggak ada. Akhirnya itu rame. Itu kakaknya ada yang rumah sebelahnya itu lagi, ya agak depan. Kakaknya ada rame di situ loh ya, di bagian depan itu balai ya, ruang tamu itu ada beberapa sofa dan kebanyakan dari beberapa yang bukan paten, jadi semacam kayak ya sofanya orang punya, gimana sih, asik. Jadi banyak yang bisa gampang banget dibongkar pasang kayak gitu loh, bisa difungsikan kayak sebagai tempat tidur juga. Tekuk ribet, saya pengen sebenarnya tapi nggak punya kan. Terus itu mancing menen dengan mendukur kali ya, digoleti mana dicariin semua itu. Saya malas lah, udah keluar. Saya akhirnya balik lagi ke rumah, tahu-taunya teriak untuk kedua kalinya. Ternyata itu ada di bangku. Yang kedua kalinya ada nampak di situ. Ada di sofa, terus turun, kemudian ada tetangga yang lain lah ya, badannya jauh lebih besar dari saya. Langsung ularnya itu pakai sapu, itu gagang sapu ya, daerah area perut lah, ditekan begini, akhirnya kan kepalanya jungkat-jungkit, buntutnya jungkit-jungkit. Mas keprimen gimana ya kan, ya tinggal ambil aja, buang atau diapain. Dipateni orang apa? Nggak apa-apa kalau ular berbisa dalam rumah. Ya Mas pateni Mas, saya nggak biasa matiin, saya bilang. Meskipun ular berbisa kayak apa, kalau memang harus ke rumah boleh dimatiin, tapi saya nggak biasa, mendingan saya buang. Terus keprimen, ya udah kamu yang buang sana, orang wani itu kan mulutnya kayak gitu kan. Aduh angel kan, akhirnya udah cepetan. Tahu jenis apa itu Mas? Kobra. Udah kobra. Terus akhirnya sini kayunya. Saya jadi panji petualang ya, karena panji kan kemarin habis kegigit ya, terus badannya jadi kurus kayak gitu kan. Ya Mas Panji habis kegigit dulu. Itu akhirnya saya jadi panji ya untuk hari itu. Saya tekan pakai itu gagang sapu, karena di sini lagi ngerokok, tangan kirinya yang merambat, Mas nanti kena. Alah berisik ya, bilang kayak gitu, sosokan kan. Pegang urut-urutin begitu, kita udah ketahuan di kepala, tinggal dipegang begini kan. Orang percayaan, saya bilang. Kadang-kadang ngeyel Bang, itu enggak ular air, ular enggak berbisa. Ini kobra yang selalu ada di dalam rumahmu itu kalau enggak dumung nih, bahasanya dumung itu ular hitam ya. Itu pasti kobra. Kalau kobra biasa ya king pasti. Nih. Orang lah, udah sepe kayak ular biasa, kepalanya kayak semacam ular biasa. Enggak percaya. Diletakin lagi, jebrak. Nah itu apa? Ya astagfirullahaladzim, dening kobra, pegang lagi ya. Pas sudah
pateni melas, saya bilang. Maksudnya bukan apa-apa. Ya kan dia punya ibu, nanti ibunya nyariin, saya bilang kayak gitu. Berarti ada ibunya, berarti tunggalnya akeh. Berarti saudaranya banyak. Tunggu aja sebentar lagi pada keluar. Maksudnya ini udah musim hujan. Mungkin ada beberapa ruang-ruang di tanah itu yang tempatnya mereka itu kegenang, akhirnya mulai ada reaksi keluar. Dan ini bukan tahun ini aja. Tahun kemarin saya dapat 8 kobra semua. Di rumah, satu rumah itu dok. Jual. Saya makan. Saya enggak bang, saya deportasi ke tempat habitat yang lebih mungkin begitu, yang jauh dari orang-orang. Tapi kayaknya kalau di sawah nanti gigit orangnya nggak tahu. Yang jelas ke persawahan sana dekat kali lah saya buang. Itu pun akhirnya saya buang sore ya menjelang maghrib saya buang. Dia akhirnya saya meyakinkan bahwa ini adalah ular kobra. Ini yang biasa dipegang sama Panji, ya bilang. Segini bang. Tapi buat saya kalau yang mendingan yang gede, dia itu lamban. Kalau yang kecil itu terlalu cepat, lincah banget. Harus memang hati-hati banget. Kalau diotomatis dulu anak-anak yang kecilnya saya itu berlomba-lomba. Misalnya ada ular, aku be nangkap. Itu kayak ada semacam adrenalin yang gimana, kebanggaan kalau bisa megang. Soalnya apa? Kalau dulu itu bukan menduakan yang punya hidup ya, dan tidak menyepelekan bisa, tapi ada pawang ularnya di tempat saya. Jadi ada, ini percaya atau enggak ya, dan itu turun temurun, ada semacam batu mustika yang dipegang sama seorang nyai atau seorang ibu-ibu tua. Dia itu kalau misalnya urusan racun bisa. Iya, asal jangan ke dokter dulu. Kalau udah campur ke obat dokter bisa serum itu ya. Serum itu dia kerjanya lambat. Tapi kalau masih murni, ya itu ponakan sepupu saya juga kena, udah biru, bener-bener biru, udah sininya udah lepas nih, putih. Tapi itu dia udah nggak ada reaksi pun, agak lama sih, tapi alhamdulillah berhasil selamat lagi. Dan ya kayak gitu, anak-anak itu kena juga, tapi jangan sampai kena gigit. Mereka juga nggak mau kegigit kan, itu udah biasa megang seperti itu. Nettingan saya dulu kan yang masih di kampung itu tinggal saya, yang lain punya istri orang jauh. Nah ini jadi ngebanggain diri sendiri ya bang? Enggak, ini cerita aja ya. Nah terus ya aja. Ini horornya mana ya? Terus tahun kemarin pun saya berkat teriakan ibu tadi, Mbak Nung lah ya, saya dapat 8 kecil-kecil semua. Nggak tahu, mungkin teman-teman yang ahli reptil ya, ahli ular itu, kalau misalnya ular dewasa mungkin sebesar tangan ini, melahirkannya atau bertelurnya itu berapa, nggak tahu. Yang jelas waktu itu hampir keinjak sama anaknya di balik pintu, itu segede jari juga, kelingking. Itu saya sendiri aja 8, belum yang dimatiin sama keluarganya dia sendiri. Dan yang luar biasa itu, saya itu dapat lungsumane. Iya, kulit yang mengelupas deh. Iya, kulit yang mengelupas itu, dia dalam keadaan kendur, mengkerut begitu ya, dalam keadaan mengkerut. Ini mungkin udah berapa hari lepas dari dia udah ganti kulit berapa hari. Saya tarik aja itu putus ya, jadi kayak putus tengah, itu hampir sekitar 1,5 meter itu yang putus. Berarti panjang ke sana itu lebih jauh lagi Bang, lebih dari yang putus mungkin. Itu kan kelihatan diameter berapa itu ada. Nah itu akhirnya kan saya penasaran, ini tak jembreng begini, itu lebih dari tangan ini Bang, lebih dari tangan ini. Ya mungkin saudaranya gara-gara segituan, mungkin segitu. Wah luar biasa, ini gede banget Mbak. Saya bilang beresin, itu tempat-tempat sarang bongkang itu yang tadi yang rungsep itu dinaikin ke atas, dipakein semacam rak-rak tertentu begitu ya, jangan ngeletak di bawah, takutnya itu buat tadi sarang ular, cenderung banyak tikus juga kan, terus nanti itu kan jadi buruannya. Jadi ya, tapi satu pun alhamdulillah nggak ada yang ke rumah. Padahal itu kan dempet Bang, satu pun nggak ada, selalu ada di rumah itu. Akhirnya kan muncul berbagai spekulasi, ini sebenarnya ada apa di rumah itu kan, ada mungkin seperti itu. Dan kejadian sebelumnya
ibu itu juga teriak, dan saya sempat mendengar bukan lengusan apa ya, desisan ular, desisan ular itu kencang banget. Saya pikir itu seperti ban yang dikempeskan atau gas melon itu yang bocor, kayak gitu persis. Itu aja si Mbak Nung itu, dia itu dari depan itu semacam, ini apa sih ya, karena dia duduk kan sama tetangga yang lain, biasa nyorek sambil gosip begitu kan. Itu apa ya, cas, buat jangan-jangan gas, nanti jangan-jangan gas, padahal jauh ke belakang sampai dapur itu jauh. Itu iya gas apa ya, kok orang mambu, kok nggak bau. Ternyata pas dia nyampe dapur udah begini terus. Tapi itu dia nggak mengatakan itu ular yang di sininya jebrakan, berarti kobra. Ya semacam itu ya, kobra atau king kobra. Dia nggak ngomong itu, dia hanya melihat seekor ular yang sangat hitam, keling. Tapi bunyi desisannya itu persis banget kayak gas melon yang yang lepas, yang bocor. Kayak gitu banget. Dia langsung teriak-teriak keluar. Akhirnya saya kan karena belenger loh Bang, karena tambeng gitu loh. Maksudnya beresin gitu loh. Jangan buat sarang. Karena tambeng saya agak males-malesnya saya tetap harus ke sana karena dia perempuan sendiri kan. Lelaki kan harus melindungi perempuan. Iya, asik lah. Ya, ke sana kan. Terus ternyata apa? Itu memang ada ularnya beneran, tapi saya nggak ngeliat kepala. Cuman saya nggak bisa mendeskripsikan itu jenis ular apa, karena itu di luar dari kebiasaan yang saya lihat. Ini saya bawa handphone ya, jadi warnanya itu kayak layarnya handphone gini. Jadi hitam pekat, keling-keling hitam, bener kayak semacam warna hitam metalik. Itu nggak lumrah menurut saya. Itu kelihatan dia melingkar di bawah keramik tumpukan itu. Jadi ada ruang sedikit, mungkin kepalanya di jauh sana ya, di bagian bawahnya. Ya tadi barang-barang itu di belakang tadi tangkringan kompor sana, tapi bagian bawah lah ya. Itu melingkar, cuman nggak sebesar lungsuman itu yang saya temukan. Ganti kulit itu saya 2 kali nemu, gedenya itu sama segitu. Tapi ini nggak terlalu gede. Cuman anehnya itu warnanya itu nggak lazim begitu kan. Kemudian mana Yung? Itu Mbak, itu kelihatan bagian sini ya, gempongannya. Aku bilang, masa ular ada gempongannya? Ya maksudnya kayak gitulah. Apa ya, megangnya pakai apa? Tapi saya ragu, karena apa? Kalau misalnya yang asli sama yang enggak, itu sinyalnya beda Bang. Betul. Iya, sinyalnya beda. Tentu teman-teman yang bisa merasakan seperti itu kan tentu beda. Ya antara ular-ularan sama ular plastik sama ular beneran itu beda. Jadi memang nggak tak delay, tapi saya selalu misalnya ada kayak gitu, bukan nyari kayu atau sesuatu yang tajam yang nanti nyakitin dia, itu enggak, tapi kayak semacam ujungnya pelan, kain pel itu kan kalau misalnya buat neken ini ya nggak sakit, mungkin nggak sakit, mungkin ya kan nggak menyakiti atau apa. Saya mau nyari itu, dan itu ada di depan saya segini nih, deket banget, tinggal saya nyawel karena saya masih buka ininya, ada yang tutup lah, semacam banner yang ketutup begini. Oh iya sayang, tutup begini, Mbak ambilin itu. Saya baru ngomong kayak gitu, udah nggak ada. Semacam dia itu semacam punya teleportasi. Kenapa saya bilang begitu? Ketika saya nyari itu baru sekejap mata dia udah pindah ke sudut sana dengan posisi yang bukan lagi jalan, tapi lagi kringkel juga. Lagi-lagi dia nggak memperlihatkan kepala, tapi posisinya hampir mirip sama yang pertama. Kalau misalnya jenengan ngelihat ke saya hanya cuman begini, terus balik lagi ngelihat begitu, otomatis kalau jenengan pindah ada proses dari bangun jalan ke sana kan. Saya nggak mendapatkan ular itu ada proses jalan atau apa untuk segede itu. Langsung dalam bentuk yang sama. Itu bentuk yang sama. Cuman beda tempat aja. Iya, semacam dia teleportasi begitu. Ini angel, saya bilang ini angel kan. Ini susah. Akhirnya saya hanya mendilai dalam bahasa batin. Percuma ya, dalam arti wongnya juga tambang kan. Akhirnya mungkin kadang-kadang di
jenengan pernah ada cerita-cerita seperti itu apa enggak, buat teman-teman juga paham. Seseorang yang di dalamnya itu mempunyai penarik untuk sosok-sosok barang-barang berpisah tadi, biasanya ya jadi sering kumpul yang kayak gitu. Jadi penalarannya seperti itu Bang. Cuman saya kan mau ngomong sama simbahnya kan nggak enak. Tapi kalau dari dulu saya paham orang tuanya dulu itu tukang ahli tirakat. Itu punya apa gitu? Iya, punya apa. Bahkan dulu tuh sempat punya ini ya, kita bicara di ngobor sah-sah aja ya, bicara tentang barang-barang mistik lah ya. Dia punya piring petuk asli. Iya. Sampai waktu itu dulu kan nggak setenar kayak sekarang nyampe diuangkan begitu, kemudian dipinjam sama saudara, dipinjam kan baik, emaknya itu baik, dipinjemin terus pas balik lagi jadinya palsu, jadinya beda, cuman yang nggak diusut-usut kayak gitulah. Dan ahli tirakat dari Mbak Buyutnya begitu, dimungkinkan kalau pendapat saya, kalau saya dohir itu memang barang-barang dan belakangnya kebun, ada kali yang sudah mati, dapuran-dapuran bambu ya pantas, ya kan, banyak ular yang bersarang di situ. Tapi dari beberapa rumah tetangga ya cuma rumah itu aja. Kemungkinan ada sebuah barang yang khodamnya atau apanya itu ya berwujud itu. Sesuatu yang menarik, kenapa ular sering ke situ gitu. Iya, cuman kan ini sulitnya kalau misalnya ditanyain punya apa enggak, dia juga orang kekinian, dia nggak ngerti. Ya. Kalau misalnya ngerti ada barang apa yang mungkin nggak dibawa dia atau sudah terpendam di tanah, makanya kan ini apa ya, semacam teka-teki yang sulit dipecahkan begitu kan. Nah, pastinya di teman-teman juga pernah ada yang ngalami hal-hal semacam itu yang di luar dugaan. Nah, akhirnya kan saya paling ngomongnya sama si Mbak Nung, sampean pernah punya cerita apa? Kenapa, di mana sampean pernah ketemu yang aneh-aneh tentang ular? Oh, orang nggak ngaku, tetap nggak ngaku. Enggak, sampean pasti pernah ketemu ular lagi, saya bilang. Dan aneh. Kalau di rumah, ini gudangnya, saya bilang kayak gitu. Jangan ke rumah saya, yang penting saya bilang kayak gitu. Oh, tapi bukan kecokot, bukan pas aku jagong, terus bokongnya cetit. Ya sampean lemu iki, aku bilang. Ya bakalan tembus, dagingnya tebal, saya bilang kayak gitu. Nah ternyata akhirnya dibongkar sendiri. Suatu ketika memang senoman di tempat orang. Memang di tempat orang, di belakangnya itu sungai besar, tapi airnya lagi dangkal begitu Bang. Airnya lagi dangkal. Kemudian ya biasa kalau senoman, tapi rumahnya rumah kekinian ya, rumah bagus. Di belakangnya tetap ada pintu menghadap keluar, menghadap ke kebun, ada dapuran-dapuran bambu, ke sana ada kali, cuman kalau melihat airnya itu nggak nyampe. Kalau dari rumah, dari buka pintu nggak kelihatan begitu ya. Dia tuh masak waktu itu di jam-jam setelah asar. Itu berisik banget padahal, goreng-goreng ikan sus, karena malamnya itu ada walimatul ursi. Ya, ada kubur-kubur kata orang bilang, ada selamatan begitu. Tapi dia mendengar suara desis seperti tadi, tabung gas semacam itu, tapi dari arah luar. Kayak gitu kan. Dia ngomong sama tukang senoman yang lain kan, saudaranya juga, kayak ada suara gas bocor sih ya. Katanya enggak ada, kencang banget katanya, yang lain enggak ada yang ini, enggak ada yang dengar Bang, enggak ada yang dengar. Enggak, ini kencang banget. Anak-anak baik katanya, ada-ada aja, kamu jangan ngarang Nung, katanya begitu. Ini kencang banget. Akhirnya dia sendiri lanjutin masak lagi, tapi terganggu dengan desisan, dan itu lama-lama semakin jelas itu bukan suara gas, tapi ada nadanya emang ada yang semacam itulah. Ini karena dia biasa di rumah kadang dengar itu, kenal. Ini desisan. Penasaran, keluarlah dia, buka pintu, dicarilah, kemungkinan ini adalah ular. Di bawah itu daun-daunan kering bambu, batu-batu, terus cadas-cadas itu loh ya. Kan ngelegok-legok, soalnya gelap, udah jam 4 sore lah, udah mau jam 4. Apa yang dia cari nggak ketemu. Terus ketika mau balik badan, ada suara begini Bang. Laki-laki suaranya. Dia nengok-nengok. Dasya, siapa ya?
siapa ya Wak? Dia mau begini. Kamu lihat ke belakang ngomong-ngomong sendiri, kata yang itu lagi masak yang lain. Enggak, tadi ada orang dehem. Dehem itu bahasa Indonesianya apa sih? Kayak patok-patok kecil gitu. Ya Pak, angel ya Bang. Gitu. Ada yang kayak gitu. Nanti tolong lah, dehem itu bahasa Indonesianya apa? Saya nggak tahu, tolong. Itu ada suara seperti itu Bang. Akhirnya si Bandung meyakinkan tadi ada orang tua laki-laki suaranya berat bilang begitu, kayak batuk-batuk kecil. Ya wagu, kayak dehem gitu. Laka-lakane enggak ada, kamu ada aja. Jangan buka pintunya itu, jangan dibuka. Itu kan cuma bagian atasnya, jadi 2 tangkap begitu loh. Bagian atasnya dibuka. Awas aja melutut-melutut, jangan lihat ke belakang. Sandak kala, hampir bentar lagi itu hampir sore. Di sini tabat, di belakang itu serem kayak katanya gitu. Paling neng sing jaga ngene, sing bau reksa di sini katanya begitu. Bau reksa pembeli kata Mbak Nu. Mau borok semua apa, saya mah cuma penasaran. Sampai ada suara casces katanya nggak ada orang tua dehem begitu katanya nggak ada. Akhirnya ya wis lah, tutup, tinggal mau ditutup begini, tinggal sedikit lagi, jadi tinggal dia juga sebenarnya masih berharap pada sesuatu yang saya bisa temukan, jadi nggak langsung brek gitu, nggak, pelan sambil ngeliatin. Dan dari setelah itu dia melihat ada seklendaban atau sekilas berkelebat. Angel besar, seklendaban apa ya? Aduh, angel teman-teman ya. Langsung sesep itu ada yang berkelebat, itu warna hitam. Ya nggak terlalu jauh dari pintu keluar itu ya, dari pintu yang dia pegang daun pintu, dari sela-sela itu aja. Karena di sana agak gelap, sela-sela sejauhan batang-batang bambu, slep kayak gitu kan. Kasih apa? Terus dia dengar lagi suara kayak gitu lagi untuk kedua kali, tapi kali ini 2 kali kayak gitu kan. Wah, anak sing dehem yakin, wah ya Allah ada yang dehem, masa kalian nggak dengar sih? Mau nggak dengar lah, bocah angel kak, dituturi kata orang-orang tua itu. Akhirnya dibuka pintu, dibuka lagi, nggak dapat apapun. Tapi ternyata dia kan melihat kan sejajar sama kepala, sama ke bawah. Ternyata yang ada itu di atas kepalanya dia, cuman nggak langsung di depan begini ya, cuman ada batang bambu yang nyiurnya ke arah rumah tadi. Di atas batang bambu itu mungkin lebih tinggi dari dia berdiri, tingginya beliau ya, si Bandung itu mungkin ada 2 meter di atasnya. Dia harus dongak begini baru kelihatan. Itu ternyata ada sosok ular hitam sekali Bang, dan dia nggak tahu itu jenis ular apa. Ketika cerita sama saya ngomongnya ireng banget, hitam banget, kayak cat pilok yang baru itu loh, disemprot kayak gitu, hitamnya kayak gitu, panjang, dan dia itu gede, hampir sebatang bambu itu. Besar banget ya. Iya, itu posisi ular itu yang aneh. Katanya ular itu biasanya kalau di pohon itu dia melipatkan diri supaya nggak jatuh. Kalau dia itu tuh lurus kayak ngikutin bambunya itu, dan nggak ada nabrak ranting-ranting sama sekali. Dia ngeleg-leg begitu, kasih apa ya Wak? Apa-apa primen katanya, jangan macam-macam katanya. Itu ya Allah ular kok gede banget kayak gitu, kok ireng banget, kok hitam banget. Itu pas diperhatikan kayak semacam dia kayak kenal atau enggak ya, kayak pernah lihat apa kapan. Dia semacam kayak dia merasa kayak dejavu loh, pernah melihat tapi di mana, tapi nggak tahu. Iya Mas, kayak saya pernah lihat tapi di mana. Tahu-tahu batin saya, hati saya seakan pengen ngomong, kamu tadi yang dehem ya, kamu tadi yang kayak gitulah. Si ranting yang anteng nggak ada angin waktu itu, ranting itu tiba-tiba kayak gini, nyet kayak semacam 2 kali mengiyakan begitu. Semacam mengiyakan, mau angin Mas, atau pendiur kayak gitu. Karena ada melambai begini kan, sing bener itu ngulangi lagi kayak gitu, set
maaf mbah, katanya, maaf mbah, saya itu cuman di sini cuman diundang sama sedulur saya, namanya sedulurnya pengen saudara ya pengen bantuin, saya nggak mau macam-macam. Iyalah saya orang baru di sini, kalau jenengan belum kenal ya saya namanya Nur Sapa kayak gitu kan, dijelasin semua. Saya nggak mau macam-macam, nggak mau reka-reka, nggak mau yang nakal-nakal. Ya mbah, kalau udah kenal ya udah, itu disaksikan sama orang. Ki bocah ngomong karo siapa, ngomong sama siapa, gak itu sampai nunjuk-nunjuk ke sana, nggak ada yang lihat bang, katanya, nggak ada yang sosok ular tersebut. Tahu-tahu wis dilebet ditutup aja, tutup, kamu itu nggak beres. Saya yakin mas, saya nggak merasa saya kesurupan, saya apa enggak. Tahu-tahu dipaksa ditutup sama mereka yang paling tua lah, nyai di situ ditutup. Orang beres diraupin, mana suruh cuci muka. Saya nurut aja cuci muka. Pas kita lagi anteng, kira-kira masak lagi 10 menit, tiba-tiba emang nggak dikunci, nggak diselut, tapi nggak ada angin. Tapi pintu tangga bagian depan itu buka sendiri, kayak gitu, kayak gitu kan. Dan semacam ada angin itu berpusat di pintu itu sampai keluar sana, samping sana nggak ada yang goyang. Tapi di bambu yang tadi ada ularnya begini semua, was gitu kan. Itu pada ketakutan, ini kayak gue, ya ada apa ya. Terus saya kayak semacam ini jangan-jangan marah sama ibu-ibu tadi gitu kan. Saya minta maaf lagi, punten mbah, kalau misalnya tadi ada salah-salah ucap, salah-salah, udah anteng ya mbah, ngapunten. Itu tenang lagi, langsung saya tutup, itu nggak ada apa-apa. Nah itu makanya saya hubung-hubungkan kan ya, dengan di mana tempat ketemunya yang seperti itu, maksudnya begitu loh. Iya ya bisa nih ya mas, ya bisa nih. Kenapa di anu sendiri? Kalau saya mau mengartikan jenengan itu Mbak Buyutnya punya pusaka atau punya gaman atau punya sesuatu yang hubungannya sama ini ya tadi yang melata itu bukan bidang saya wis. Tapi kalau bisa dibersihin kayak gitulah. Ngomong sama orang jangan sayang uang, saya bilang. Mulai kenal lah ya, supaya cenderung nggak buat rumah. Kalau misalnya ini piton itu kan dia pemanjat ya. Kalau ular itu biasanya kan nggak, banyak kan di bawah begitu kan. Tetap aja sampai sekarang tambeng. Ya nyatanya kemarin nemu anakan kecil. Bukan konon ya, kalau ular itu kan misalnya 1 sampai seminggu belum ada bisa. Kalau udah segini ya lumayan. Bukan lumayan lagi. Ya itu aja sih bang ceritanya. Artinya dari cerita ini ya serem. Aslinya kalau kita ke sana itu langsung serem. Itu di samping rumah. Dan apa yang dialami Mbak Nung waktu dia itu Sinoman juga, dia juga ngomong sambil kayak gimana ya, serem banget. Aneh semuanya aneh. Seperti yang saya pernah lihat, ada ular itu jalannya nggak begini tapi lurus. Yang jelas gini maksudnya, berarti punya Mas Ayung atau siapapun ya mungkin yang mendengar cerita ini kan pasti punya kesimpulan. Berarti di Mbak Nur tersebut atau siapapun atau yang di rumah itu dulunya punya pegangan yang sampai sekarang mungkin itu menarik. punya daya tarik sendiri. Kenapa ular-ular sampai berdatang? Betul, sebenarnya seperti itu, digiring ke sana, cuman kayaknya nggak paham-pahamnya. Akhirnya secara dohir aja ya wis lah, bersihkan. Kalau ada cerita seperti ini kan mungkin ada kesamaan sama teman-teman, mungkin Mbak Buyuda atau siapa pernah megang sesuatu kayak itu. Bisa jadi hal seperti itu menarik sosok-sosok reptil tertentu lah seperti itu. Nah itu kan ada 2 jenis ularnya ya mas ya. Yang pertama itu benar-benar ular asli ya, sama yang Arkimos. Iya, yang bukan asli. Seperti itu ya. Iya benar seperti itu. Artinya kadang ada cerita orang megang mustika ular ya kemana-mana diikuti itu, mana-mana itu udah biasa. Udah biasa. Cuman karena memang benda itu kan, barang itu memang berbisa kan. Kalau saya sebagai tetangga kan sayang banget gitu loh. Kalau misalnya goib ya urusannya sama goib, mungkin dengan doa-doa, dengan perbuatan baik juga minta dihindari, itu kan juga bisa geser sendiri kan kalau yang memang gak baik kan. Tapi secara dohir ya tetap kita harus
yang habitatnya mereka itu jangan sampai di rumah. Ya, Kan begitu. yang namanya jenis ular kan, apapun ya pasti membahayakan lah. Kalau nggak melilit, menggigit gitu kan, dan punya racun tentunya. Iya benar-benar. Dan jangan buat keren-kerenan lah. Wong nyatanya Panji aja nyampe begitu kan. Iya betul, dia itu ya, awangnya yang katanya punya insting hebat sama si ular ini, tetap aja kegigit. Jadi menggugah lah, kita berbagi, kita tetap lebih hati-hati. Kalau nggak mau, istilahnya kalau nggak mau kedatangan seorang yang jelek, ya jangan dikasih wahana buat orang tersebut. Contohnya misalnya tadi di ular, kalau misalnya ular itu nggak mau masuk ke rumah, jangan memelihara tikus atau sesuatu yang kotor-kotor, berantakan yang buat jadi rumah tersebut. Kalau nggak mau didatangin orang-orang yang jahat-jahat, yang pengen berbuat jahat sama kita, ya jangan kasih peluang sama mereka. Rasa baik sih tetap, tapi orang niatnya mau nggak beres kan tetap kelihatan. Iya, Itu betul. aja sih. Ya, itu saja nih, nggak terasa udah. Oh iya Udah 30 menit lebih nih Ya, kita betul. bincang-bincang ya seperti tadi ya. Ya itu saja, kiranya cukup sekian nih obrolan kita kali ini. Sampai ketemu di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Siram Biru. Itu saja dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.